apa itu reaktor ya, kemudian di dalam reaktor ada proses, bisa ada kinetika, kemudian ada dinamika, kemudian reaktor itu adalah tempat di mana reaksi pembelahan inti berantai terjadi dan dikendalikan. Kemudian terus kita juga reaktor itu ternyata bermacam-macam ya. Jadi ada reaktor riset, reaktor daya, reaktor riset dan reaktor daya sesuai dengan fungsinya ya. Kemudian beberapa macam reaktor daya juga ada beberapa macam jenis telah kita pelajari gitu ya. Nah, kemudian pada ini supaya tidak, karena belum mungkin atau sudah pernah melihat reaktor ya, maka pada pertemuan kedua ini akan kita bahas tentang komponen reaktor ya. Jadi nanti tentang komponen reaktor. Nah, kita akan bahas dulu tentang komponen reaktor triga ya. Nah, komponen reaktor itu apa saja ya. Reaktor kita reaktor riset dulu, reaktor triga yang kita nanti mungkin para semua akan juga praktikum dengan reaktor triga ya. Nah, reaktor triga itu komponennya yang utama ini namanya teras reaktor ya. Jadi ini teras, bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Nah, ini teras, ya, teras reaktor. Maka teras reaktor itu isinya ada bahan bakar. Ya, bahan bakar ini yang di tengah ini. Kemudian ada batang kendali. Ya. Ada batang kendali. Nah, batang kendali ini bahan yang digunakan, bahannya penyerap neutron itu ya. Boron karbida. Nah, biasanya ada 3 macam, atau safety rod, kemudian ada regulatory rod, ya, ada batang pengatur, kompensasi, kemudian ada pengatur ya. Tadi batang kendali keselamatan, batang kendali kompensasi dan pengatur itu ya. Nah, di dalam, kalau di PLTN ini ada namanya black absorber, safety rod, kemudian ada shim rod. Ya, shim rod ini kompensasi, pengatur kasar, kemudian ada pengatur halus, ya, ini regulating rod. Bahan bakar reaktor triga itu semacam ini. Jadi ini di tengah ini namanya uranium zirconium hidrid ya. Jadi ini di tengah ini ada, ini yang ini kuning ini kawat zirconium ya. Jadi serbuknya ini dipadatkan. Nah, ini terbagi 3 bagian sebetulnya. Jadi ada 3 tual itu. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini ini grafit. Ini grafit. Grafit ini nantinya akan berfungsi sebagai reflektor ke arah atas ya. Nah, ini di sini juga ada reflektor. Reflektor ke arah bawah. Mengapa digunakan reflektor ini? Untuk memantulkan neutron. Jadi neutron yang terhambur ke sana maka dipantulkan ke sini, sehingga reaktor riset ini biasanya dimensinya kecil ya, karena ini yang kemudian mengapa disebut reaktor homogen, karena di sini ini ada uranium, ada U235, kemudian ada zirconium, ada hidrid ya, ada hidrida, ada hidridanya.
hidrid itu hidrogen itu yang dia akan memoderasi neutron ya, melambatkan neutron energi tinggi ini menjadi energinya rendah. Jadi neutron ini setelah numbuk atom hidrogen, maka dia akan kehilangan energi dan akan menjadi termal ya, yang dari lahir neutron ini begitu lahir energinya kira-kira ordernya mega elektron volt, ini nanti akan menjadi ordernya 0,025 elektron volt gitu ya. Nah, ini di sini seperti ini. Nah, kemudian ini di atas ini bagian atas ini pemegang itu ya. Jadi ini kalau akan loading unloading ini yang dimasukkan ke dalam alat loading, kemudian dimasukkan ini dijepit kemudian ditarik ya. Nah, kemudian di sini ada ini pengarah. Ini yang masuk ke dalam grid ya. Nah, dalam grid nanti kita lihat grid reaktor ya. Nah, kemudian reaktor ini kemudian bahan bakarnya disusun seperti ini. Nah, untuk reaktor jenis Triga ini di reaktornya melingkar ya. Jadi ada yang melingkar, ada yang heksagonal. Nah, ini adalah contoh yang melingkar seperti di reaktor Kartini ini ya. Nah, di reaktor Kartini sekarang ada, kalau tidak salah ada 71 batang bahan bakar ya. Kemudian, nah ini diatur semacam ini. Di sini ada tengah-tengah ini disebut central timbel. Ini biasanya lubang untuk iradiasi. Ini tidak diisi apa-apa ini. Nah, kemudian ini ada, ini biasanya ini disebut ring ya. Nah, cincin atau ring B ini yang pertama ring B. Kemudian ini ring C ya, C ini yang kedua. Nah, biasanya C ini ada bahan kendali di sini, batang kendalinya di sini dan di sini, di C ya, di ring C. Nah, kemudian ini ada ring C, kemudian ada ring D, kemudian ring E, kemudian F. Nah, F ini yang di luar ya. Nah, untuk reaktor Kartini yang bagian luar ini ada bahan bakar, kemudian ada bahan bakar tiruan. Namanya damai elemen ya. Damai elemen ini seperti bahan bakar tapi semuanya grafit gitu ya. Diisikan di sini. Ini juga berfungsi sebagai reflektor ya. Nah, ini bahan bakarnya ada di sini. Nah, kemudian ada satu yang di ring E ini. Ring E ada di reaktor Kartini ring E ini ada satu batang pengatur, ini ditaruh di ring E. Nah, kemudian, ini ada lingkaran ini, lingkaran kedua ini grafit ya. Ini grafit. Ini sebetulnya kedua ini menjadi satu ya, menjadi ini cuma untuk memperjelas saja. Ini grafit, ini juga grafit. Ini satu kesatuan. Kemudian di tengahnya ya, di tengahnya ini ada lubang. Di tengahnya grafit ya, ini fasilitas iradiasi. Ini namanya rotary rak atau rak putar. Nah, jadi ini iradiasi yang melingkar di dalam reaktor ya. Jadi ini fasilitas iradiasinya disebut itu ya. Ya. Kalau nanti ada pertanyaan langsung aja ya seperti kemarin ya. Nah, jadi izin bertanya Pak. Ya. Itu yang bagian kiri itu berarti gambaran dari salah satu selongsong yang warna hijau di kanan itu ya Pak? Yang ini? Bagian kiri yang tabung ini berarti maksudnya gambaran salah satu selongsong salah satu bahan bakar, salah satu bahan bakar ya. Ini bahan bakar kalau diambil ini seperti ini ya. Oh, berarti di tiap bahan bakar itu ada zirconiumnya gitu ya? Ya, jadi ini bahan bakar ini bahan bakarnya ini sebetulnya bahan bakarnya ini ya. Nah, jadi ini bahan bakarnya ini semua ini padatan ya. Jadi ini
nanti ada tingginya kan, ini tingginya berapa? 15. Ini dalam ini dalam in ya. Jadi tingginya ini dalam in ya. Jadi ini kira-kira tingginya 38 cm. 15 in ya. In berapa innya? 15 in. Wah. 15 inci ya. Jadi ini ada 3, biasanya 5 in itu ya. Ini dibagi 3 itu ya. Terus kemudian disatukan. Jadi ini bahan bakarnya seperti ini ya. Nah, jadi yang di sini ini terus kemudian kalau ini di sini. Nah, ini tadi ini semua UZRH-nya di sini ya. Serbuk. Jadi serbuk yang dipadatkan ya. Jadi serbuk uranium zirconium hidrida dipadatkan kemudian dari ini. Tapi madatkannya tengahnya dikasih ini ada batangan kawat zirconium itu ya. Kira-kira diameternya mungkin 1 cm itu ya. Ini diameternya 3,8 cm itu ya. Itu berarti tabungnya itu terbuka ya Pak, dia bahan bakarnya, atau nanti ada sistem? Nah, ini ada ini claddingnya, ini kelongsongnya ini. Ya ini kalau gimana caranya itu Pak, neutronnya bisa memapar bahan bakar ini Pak? Neutronnya? Dari selongsongnya, iya. Neutron itu kan kecil sekali ya, jadi neutron itu bisa nembus ya. Apalagi. Oke, berarti. Jadi bayangannya neutron itu kan materi yang kecil sekali ya, ini bisa nembus ke sini. Ya. Oh iya, paham Pak. Berarti shieldingnya itu dibuat ya memang sengaja untuk ditembus neutron ya Pak? Iya, jadi bahan bakarnya supaya dia bereaksi dengan neutron kan, semua materi bisa ditembus dengan neutron ya. Seperti sinar X itu ya, sinar X itu kan bisa nembus apa saja tuh. Iya Pak, tapi kan ada shielding, ada beberapa material yang bisa jadi shielding itu Pak. Shieldingnya bisa ditembus ya. Neutron itu bisa nembus apa saja ya. Jadi neutron itu lebih sinar X itu kan terbatas. Dia kalau ada timbel, ada kan bisa terstop ya toh. Untuk ketebalan tertentu ya. Neutron itu juga akan hilang kalau misalnya terlalu tebal ya. Ini kan claddingnya juga tipis sekali. Nah, kemudian dia bisa masuk sampai ke sini. Nah, nanti dia neutron yang lahir ini juga bisa keluar lewat sini. Ini nanti kan sekelilingnya kan ada air dan ada apa ya. Oh iya Pak. Paham Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi ini selongsongnya di sini. Jadi ini ada selongsongnya ya. Jadi rapat ini tidak bisa, karena kalau tidak rapat nanti ya tidak boleh, karena bocor nanti kan ini paparan radiasinya bisa keluar. Jadi ini rapat itu ya. Nah ini. Nah di sini ada tengah, ini biasanya ini juga grafit ya. Ini grafit. Nah, ini grafit. Ini dengan ini satu kesatuan. Kemudian ini di tengahnya ini ada dilubangi gitu ya. Nanti bisa kita lihat kalau di tampang ngaruh ini kan dilihat dari atas gitu ya. Ini ada begini. Jadi ini namanya teras ya, teras atau core atau inti dari reaktor itu seperti itu. Nah, ini namanya grid ya. Jadi ini tempat-tempat bahan bakar itu ya. Nah, ini tadi yang ini tadi. Nah, ini teras ini ada bahan bakar dikumpulkan di sini. Batang bahan bakar dan batang kendali ada di sini. Kemudian ini ada grafit ya. Jadi grafit kemudian ini ini yang diisi dengan tadi ya, ini melingkar ya. Nah, ini gambaran tegaknya. Ini berupa berisi tabung-tabung untuk iradiasi ya. Jadi ini ada grafit, ada ya.
Nah, jadi ini adalah reaktor Kartini. Reaktor Bandung juga hampir sama dengan ini. Yang berbeda hanya di Serpong. Ya. Nah, ini kalau dilihat dari atas ya. Nah, ini sudah reaktor ya. Jadi ini reaktor. Nah, ini ada di terasnya di sini. Nah, kemudian ini ada fasilitas iradiasi. Ini disebut kadang-kadang ada yang disebut BIMPOT ya. BIMCUP atau BIMPOT. Nah, ini di reaktor Kartini ada 4 ya. Ada yang ke arah barat, ke arah timur laut, ke arah tenggara, kemudian ke arah barat laut. Ya. Kemudian ini namanya kolom termal atau thermalising kolom ya. Ini di reaktor Kartini juga punya. Nah, kemudian di sini ini namanya thermalising kolom ya. Ini kalau ini thermal kolom, ini thermalising kolom. Sebenarnya hampir sama. Kemudian apa? Nah, ini kemudian ini namanya bak shielding ya. Nah, ini bak shielding. Nah, kalau sekarang di reaktor Kartini ini di bak shielding ini untuk penempatan bahan bakar bekas. Jadi di reaktor Kartini ada bahan bakar bekas. Ya. Ada bahan bakar bekas sekitar 6 atau berapa ya? Karena yang dulu yang lama ini sudah dikembalikan ke Amerika. Amerika. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini bagian-bagian reaktor itu ya. Nah, kemudian ini ya, ini yang luar ini beton barit ya. Beton barit ini perisai radiasi ya. Perisai radiasinya ini biasanya ini dari sini sampai sini ya tebalnya kira-kira 2 meter ini ya. Betonnya ini. Di reaktor Kartini juga 2 meter ini. Beton barit, beton yang di beton berat. Beton barit ini beton berat dengan densitas yang hampir mendekati 3 supaya dia betul-betul bisa barit. Ini pasir barit, jadi pasirnya atau kerikilnya ini ya ini pakai batu-batu pecahannya ini pakai barit, beton barit, karena barit ini boron, barit ini bisa menyerap neutron ya, sehingga neutronnya tidak bisa sampai keluar di luar di sini. Nah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Betul, Mbak. Ya, ini kalau tampak dari atas ya. Ini tampak dari atas. Nah, ini terasnya di sini ya. Ini komponen-komponen reaktor itu seperti ini ya. Jadi ini ada tempat dudukannya itu ya. Nah, ini tempat dudukan. Kemudian ini terasnya, tadi teras itu core ya, ada intinya. Nah, kemudian ini ada ke atas ini ada
namanya alat ini ke pneumatik ya, ini tempat untuk mengisi atau memasukkan tabung-tabung ke dalam sini ya. Kemudian ini ada detektor ya, detektor ini ditaruh di luar ya. Detektor. Detektor neutronnya di sini ya, di sini. Kemudian ini ada termokolom. Kemudian di sana ada termokolom. Ini konkret, contohnya ini. Ini tangki ya, tangki. Ada ini tangki reaktor ini. Nah, ini semuanya diisi air ini ya, air ini sebagai fungsi, airnya sebagai pendingin aja ini. Pendingin dan juga perisai radiasi ke arah atas ya, supaya paparan gamanya tidak sampai ke atas. Nah, ini kira-kira bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kalau di gambar, ini fotonya ini ya. Jadi ini terasnya di sini. Nah, kemudian ini dudukannya, kemudian ini ada detektor. Kemudian di sini ada tangkinya seperti ini, tangkinya. Reaktor ini seperti ini. Nah, itulah gambar-gambar dari reaktor, komponen reaktor nuklir ya, reaktor riset ya. Jadi ada komponen reaktor nuklir, ini ada tangki reaktor ya. Kemudian ada teras reaktor, kemudian ada perisai biologi, nah, kemudian ada sistem pendingin reaktor, nah, kemudian sistem pemurnian air pendingin primer, ya. Ini namanya demineralizer. Kemudian ada sistem instrumentasi kendali reaktor, kemudian ada sistem ventilasi gedung, ya. Jadi untuk menjaga supaya tekanan gedung reaktor ini dijaga supaya tekanan udara di dalam gedung reaktor tidak boleh lebih tinggi daripada tekanan udara luar ya. Maksudnya kalau ada kebocoran radiasi maka dia akan tetap terkungkung di dalam gedung reaktor, tidak akan keluar. Sehingga tekanannya dibikin negatif terhadap tekanan udara luar di dalam. Nah, maka ada pakai sistem ventilasi ini. Di mana saja ya, di reaktor riset maupun di reaktor daya. Kemudian teras reaktor. Ya. Teras reaktor ini ada bahan bakar ya, bahan bakar tadi sudah kita lihat. Kemudian ada pendingin, ya. Ada pendinginnya air ya. Kemudian bahan penyerap neutron. Bahan penyerap neutron ini disebut juga batang kendali ya. Nah, batang kendali ada 3, pengaman, kompensasi, dan pengatur. Kemudian ada moderator. Moderator kalau untuk reaktor 3 ini moderatornya menjadi 1 di dalam bahan bakar ya, atom hidrogen tadi. Kemudian ada fasilitas iradiasi. Nah, fasilitas iradiasi hanya di reaktor riset ya. Untuk reaktor daya tidak punya karena dia memang tidak digunakan untuk eksperimen atau untuk produksi isotop ya. Fasilitas iradiasi ini adalah untuk produksi isotop ya. Kemudian reflektor ya. Reflektor ini adalah alat pemantul neutron itu ya. Terus ada detektor neutron. Nah, detektor neutron ada beberapa detektor neutron. Ada biasanya pakai ada 2 macam ya, pakai fission chamber, namanya fission chamber. Kemudian juga ada namanya compensated ionization chamber ya. Jadi fission chamber ini bahannya dari uranium ya, untuk merekam
terutama untuk daya-daya rendah. Ya, daya rendah ini dengan fission chamber. Kemudian untuk daya tinggi ini pakai CIC. Ya. CIC ini sama dengan boron sama dengan BF3 ya. BF3 yang di double layer gitu ya, sehingga nanti ada kena neutron, kena gamma, kemudian dikompensasi. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Ini teras reaktor ya. Perisai biologi. Perisai biologi ini untuk reaktor riset, perisai biologi dari bahan beton berat. Nah, beton yang berat jadinya lebih besar dari 2,7. Kemudian untuk reaktor daya ini biasanya perisai radiasinya ini berupa bejana tekan ya, dari baja tahan karat. Biasanya tebalnya juga 0,5 meter gitu ya. Nah, kalau ini betonnya ini kalau reaktor riset ini biasanya 2 meter. Ini reaktor daya ini bisa 2 meter, 0,5 meter tebalnya baja ya. Baja tahan karat. Nah, kemudian sistem pendingin ya. Nah, sistem pendinginnya ini ada sistem pendingin primer. Nah, ini perlu diingat. Sistem pendingin primer ini berfungsi memindahkan panas dari teras reaktor ya, dari bahan bakar ke pesawat penukar panas. Nah, ini untuk reaktor research ya. Nah, untuk reaktor daya memindahkan panas dari teras ke pembangkit uap. Nah, ini untuk yang tipenya ada pembangkit uapnya ya. Kecuali di BWR ini pendingin primernya bisa langsung menghasilkan uap itu ya. Jadi ada pendingin primer, ada pendingin sekunder ya. Primer ini dari teras ke penukar panas, kemudian sistem pendingin sekunder ini berfungsi memindahkan panas dari pesawat penukar panas ke lingkungan ya. Jadi ada di luar ini dipasang menara pendingin untuk reaktor riset ya, dipasang menara pendingin, kemudian nanti udara yang dari air yang ini disemburkan dari pendingin sekunder ini kemudian akan menjadi dingin lagi, kemudian diumpankan lagi ke pesawat penukar panas ya. Nah, memindahkan panas dari pembangkit uap ke lingkungan melalui kanal di tepi pantai ya. Biasanya panasnya ini dipindahkan ya karena panasnya masih cukup tinggi energinya, maka ini didinginkan dengan kanal di tepi pantai. Ini untuk reaktor daya ya, sehingga di daerah-daerah yang punya PLTN ini tepi pantainya, kanal-kanalnya ini bisa digunakan untuk tempat wisata mandi air hangat gitu ya. Di situ karena di situ kanal-kanalnya menjadi hangat gitu ya. Nah, bisa digunakan untuk tempat wisata, rekreasi dan sebagainya. Kemudian komponen sistem pendingin. Nah, sistem pendingin ini ada pompa, kemudian ada pipa ya untuk kemudian juga ada menara pendingin. Nah, menara pendingin ini di luar ya. Nah, sistem pendingin. Nah, kemudian ini untuk sistem pemurnian air ya. Untuk reaktor riset, reaktor 3 hanya ada sistem pemurnian untuk pendingin primer ya. Air pendingin primer ini di sebagian ya. Sebagian dilewatkan pesawat demineralizer untuk diikat ion-ion dari mineral air ya di pendingin ya. Jadi kalau ada ion-ion hasil dari di dalam pendingin, di dalam teras, maka ini akan diikat oleh mineral namanya itu demineralisir, berisi resin ya, bahan kimia seperti pasir itu. Nah, kemudian dia nanti akan menangkap
Maaf. Ya, jadi demenariser itu adalah tabung itu ya, tabung besar itu. Kemudian diisi seperti pasir itu, pasir bahan kimia namanya resin. Kemudian air pendingin itu lewat situ. Kemudian bahan itu yang akan mengikat ion atau kation yang dari air yang ada di dalam pendingin sekunder, sehingga air pendingin primer ini bebas mineral ya. Air bebas mineral. Nah, untuk reaktor seperti reaktor ini hanya dioperasikan pada saat operasi reaktor untuk reaktor Triga. Nah, untuk reaktor seperti RSG, nah, selain pendingin primer, ini juga pendingin sekundernya dimurnikan itu ya, karena di sana di RSG ini dimurnikan, kalau air pendingin sekundernya ini dimurnikan dari lumpur ya, dari kandungan lumpur yang diperoleh dari air sumur gitu. Nah, kemudian untuk pendingin primernya ya untuk mengikat ion-ion. Nah, di sana dioperasikan sepanjang hari ya. Jadi sepanjang ya tidak pernah berhenti lah. Karena reaktornya beroperasi terus-menerus ya. Nah, berbeda dengan reaktor Triga atau reaktor Kartini, ini hanya beroperasi ketika saat-saat dibutuhkan saja. Sistem instrumentasi kendali ya. Jadi reaktor ini juga dilengkapi sistem instrumentasi fungsinya untuk memonitor dan mengendalikan populasi neutron. Ya, bagaimana caranya? Ya dengan detektor neutron. Ya, detektor neutron. Nah, ini kemudian ada pre-amplifier, ada amplifier, kemudian masuk ke dalam sistem instrumentasi ya. Ada untuk ini tadi sudah saya sebut, ada fission chamber. Ini untuk daya rendah. Tapi pada prakteknya karena reaktor ini sulit untuk merubah atau menggeser ini, maka ini juga tidak pernah dirubah untuk reaktor Kartini, untuk reaktor Triga ya. Kemudian ada compensated ionization chamber ya. Ini untuk memonitor populasi neutron pada daya tinggi. Daya tinggi ini kalau sudah 100 kW ya, kalau di reaktor, kalau di mana di Serpong ya setelah dayanya 15 MW itu ya. Kemudian dalam ini ya monitor neutron ini, maka kemudian ada panel ya di reaktor ini, ada panel kanal daya linier. Kanal daya linier ini menunjukkan daya reaktor dalam ini linier ya, linier dengan populasi neutronnya. Ini 100 ya 100 gitu ya. Nah, kemudian ada kanal daya logaritmik. Nah, kanal daya logaritmik ya, ini sudah di dalam skala log ya. Kalau ini dalam skala biasa, kalau kanal daya logaritmik ini dalam skala logaritmik ya. Jadi populasi neutronnya ini kan 10 pangkat minus gitu ya, 10 pangkat minus kalau dayanya rendah atau reaktornya mati, kemudian sampai 10 pangkat 6 atau ketika 100 itu ya. Jadi kemudian ini dibentuk daya. Kemudian ada komputer ya, komputer ini sebagai pengolah data. Kemudian ada panel monitor. Aku sedang ngapain? Sedang ngajar kok. Mau ngajarnya apa? Nah ini sedang. Nah, kemudian ada reaktor.
sistem monitor radiasi gamma ya. Jadi juga dilengkapi dengan di situ ada sistem monitor radiasi gamma. Jadi namanya gamma area monitor ya. Di reaktor Kartini ada beberapa tempat. Nah, ini di situ untuk memonitor populasi atau radiasi gamma di tempat-tempat tertentu ya. Biasanya di dek reaktor, kemudian di fasilitas iradiasi, kemudian ada di demineralizer ya. Nah, di demineralizer juga ditaruh di sekitar itu, Pak, di seputar pesawat penukar panas ini juga ada ini, karena untuk mengetahui apakah, nah ini biasanya digunakan juga untuk indikasi ya. Kalau resinya sudah jenuh, maka di situ paparan radiasinya akan meningkat gitu ya. Ya, tadi sudah disebut sistem ventilasi ya. Sistem ventilasi ini digunakan untuk berfungsi mengatur tekanan udara di dalam gedung reaktor agar lebih rendah dari tekanan udara luar. Biasanya komponennya ya cuma komponen pesawat blower ya, ada motor blower, kemudian ada sistem ducting gitu ya. Jadi pesawat ada motor untuk menghisap ducting ini untuk menghisap, dan blower untuk menghisap dan juga mendorong udara kembali ke dalam reaktor itu ya. Kalau di Serpong ini pakai ya, pesawat ini sistem ventilasinya pakai sistem ya, jadi sudah sistem berbeda dengan sistem reaktor di Kartini ya. Jadi di sana sudah pakai AC itu ya. Nah, itulah komponen-komponen reaktor riset ya. Nah, kemudian kita akan lihat ini contoh jadi komponen atau ini ya. Ini PLTN ya, ini PLTN. Ini PLTN PBR ya, PLTN PBR seperti ini ya. Jadi dulu sudah pernah saya lihat kan. Nah, di sini ada teras dan bahan bakar itu ya. Nah, ini biasanya tingginya bahan bakar ini bisa 4 meter ya. Nah, di sini ada bahan bakar, ada bahan penyerap ya. Ada bahan bakar dan penyerap dan sebagainya. Nanti kita lihat seperti apa bentuknya. Nah, kemudian di sini ini luarnya ini bejana tekannya ini yang tadi saya katakan ini tebalnya biasanya setengah meter gitu ya. Nah, kemudian di atas ini mesin motor penggerak batang kendali ya. Tutup ya. Nah, ini pipa-pipa untuk air pendingin ya. Nah, ini adalah bentuk ya, ini namanya fuel bundle ya. Jadi bahan bakar untuk PLTN ini di dalam ini ya. Ini di PLTN ini 17 kali 17 ini ya. Nah, ini kesana 17, ini 17 ya. Ini diameternya kira-kira 1 cm setiap bahan bakar ini ya. Ini 1 cm. Nah, ini kemudian tingginya total ya. Tinggi total ini bisa 4 meter. Ini bahan bakar reaktor. Nah, ini seperti ini dimasukkan ya. Nah, kalau satu PLTN ini biasanya kira-kira muat 150-an ya, 157 bendel. Nah, ini untuk yang PLTN. Ini PBR ini ya, bahan bakar PBR ini disusunnya seperti ini. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Nah, ini juga dalam pelongsong ya. Nah, bahan bakarnya UO2 ya, uranium oxide, UO2, tidak ada hidrogennya. Jadi maka di situ perlu moderator air yang sebagai pendingin dan juga sebagai moderator di luar ya, di luar bahan bakar. Maka ini reaktornya adalah reaktor hidrogen. Ya.
Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini dasarnya, kemudian ini tingginya, kemudian diatur ini bagian atasnya diatur ini supaya karena ini tinggi dan kecil maka ini ada special grade ya, special grade-nya ini untuk apa supaya tidak bengkok dan tidak selama operasi ya. Jadi ini supaya betul-betul ini kokoh. Ya. Nah, ini di sini ada batang bahan bakarnya. Nah ini tempat bagian atasnya. Nah ini tabung-tabung untuk instrumentasi ya. Kemudian juga ada guide tube namanya ini untuk sebagai alat untuk mengarahkan ya, mengarahkan bahan bakar ketika diambil ya, ini ada special grade ya. Nah, jadi ini specialnya ini yang di sini ini seperti ini ya. Nah, ini untuk supaya bahan bakarnya yang panjang itu tidak melengkung selama operasi. Ya. Karena operasinya biasanya penggantian ini adalah biasanya bisa 1,5 tahun ya. Cukup lama. Kamu, aku mau pakai ini. Nanti dulu ngajar Kapan? jam 11 nanti. Nah ini nanti di dalam PBR ini bahan bakarnya tadi bandel-bandelnya itu disusun seperti ini. Nah biasanya ini ada tiga kelas pengayaan ya. Pengayaan yang paling tinggi ini di luar ya. Pengayaan tinggi di luar, kemudian pengayaan yang lebih rendah lagi agak masuk, kemudian yang di tengahnya ini yang rendah. Nah, pengayaannya biasanya 2,1%, 2,7 sama 3,1 itu ya. Nah, ini nanti polanya nanti yang di tengah ini akan habis lebih dulu. Nah, nanti ini yang di tengah diambil, kemudian yang di sini masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam, kemudian ini masuk ke dalam, kemudian nanti yang diisi lagi. Ya. Nah, diisi lagi yang tinggi diisi di sini. Terus seperti itu ya. Nanti ini dari setiap ini namanya ada siklus ya. Nah, ada siklus bahan bakar, ada daur ya. Daur bahan bakar ya. Jadi nanti bagaimana dia mengisi dan mengeluarkan bahan bakar secara bertahap setelah dia operasi biasanya 1,5 tahun ya. Jadi 1 tahun atau 1,5 tahun ini dioperasikan, kemudian nanti akan diganti. Nah kemudian ini di sini ini air ya, air. Di sini tidak ada reflektor ya. Nah, kemudian di sini ini biasanya semacam tangkinya itu ya. Nah, kemudian ini adalah 2 ini, kemudian ini adalah bejana tekannya gitu ya. Nah, ini di luar ini bejana tekan ini. Ini yang dari baja tahan karat ya. Nah, tebal. Pak, izin bertanya. Ya. Berarti tadi tujuan dibuat selongsong yang paling luar itu yang pengkayaannya paling besar, sedangkan yang paling dalam itu pengkayaannya paling sedikit itu biar itu ya Pak, didaur ulangnya itu mudah gitu ya Pak. Nah ini supaya diatur ini yang bahan yang rendah di sini, kemudian yang pokoknya bertahap ya. Jadi nanti supaya pengisiannya ini dari sini, nanti ngisinya dari setelah ini diambil ya, nanti ambilnya tengah, kemudian masukannya yang di sini ya, yang pinggir itu ya. Nanti pola pengisian ulangnya ini dari tengah diambil, kemudian maju, kemudian yang belakangnya diisi gitu ya. Jelas?
itu berarti otomatis semua Pak prosesnya. Berarti maju-majunya itu otomatis gitu Pak. Oh, kalau ini tidak otomatis. Kalau ini nanti kan reaktornya setelah operasi 1,5 tahun shutdown ya, berhenti itu ya. Itu kan berhenti, ada pemeliharaan ya. Selain nuklirnya kan ada misalnya turbinnya harus harus ada maintenance ya, pompa-pompa maintenance ya. Nah, jadi ada waktu matinya ya, PLTN itu ya, tidak operasi sepanjang masa ya. Jadi dia setelah ini sambil dia loading, namanya loading unloading ya. Kalau mengambil ini unloading, kalau memuati ini loading ya. Jadi unloading loading bahan bakar, nah, maka dia mekanik ini perlu perawatan ya, maintenance ya. Nah, maintenance mekanik sampai reaktornya di loading unloading. Seperti itu ya. Jelas? Sudah jelas Pak, terima kasih. Ya. Izin bertanya Pak. Ya. Tadi saya masih kurang jelas Pak, kenapa mekanisme pengambilan dan juga pengisian bahan bakar itu tuh pengambilannya dari tengah, terus pengisiannya dari terluar gitu Pak. Itu apakah ada alasannya gitu? Terus kalau misalkan pengambilannya tuh asal-asalan, misalkan dicabut semua terus baru pemasangan ulang gitu, gimana Pak? Apakah ada permasalahan gitu Pak? Oh ya. Mengapa kok yang di tengah ini diambil kemudian masuk itu ya? Tadi kan gini, yang di tengah ini pengkayaannya ini rendah ya. Jadi U235-nya itu cuma 2% katakanlah ya. Jadi setelah beberapa tahun, 1 tahun katakanlah 12 bulan misalnya ya, maka U235-nya ini habis. Kalau U235-nya habis, maka dia sudah tidak menghasilkan reaksi fisi lagi. Nah, maka ini harus dikeluarkan. Ini kalau tidak dikeluarkan malah meracuni ya. Reaktornya tidak bisa 100 kilo, tidak bisa 1000 megawatt misalnya. Karena ini reaktornya bermasalah. Nah, maka yang sudah habis U235-nya ini diambil. Nah, kemudian yang tengah ini diganti dengan U23 yang masih yang di pinggirnya ini yang lebih banyak. Nah, ini yang lebih banyak ini masih ada U235-nya maju itu ya. Nah, maju di sini. Kemudian yang lebih lagi maju di sini. Nah, kemudian baru di sini diisi yang baru fresh ya, yang pengkayaannya juga tinggi itu ya. Nah, ini supaya apa? Nah, karena juga sambil mengatur distribusi dayanya supaya bisa teratur. Nah, ini. Jadi dan kemudian tidak boleh sembarangan ya. Nah, jadi ini sudah ada polanya namanya ya. Pola. Jadi ada pola siklus bahan bakar. Nah, pola. Nah, seperti di Serpong itu Serpong ini sudah mengikuti polanya, sudah mengikuti PLTN ya. Jadi dia terdiri dari 48 bahan bakar ya, bandel bahan bakar. Nah, kemudian juga mengisinya juga gitu, diangkat yang dari tengah, yang dari dalam, kemudian yang di pinggir masuk gitu. Nah, karena Serpong ini digunakan untuk latihan ini. Ya. Jadi mengapa ini di situ? Karena ini sudah tidak ada U235-nya yang di tengah, maka diambil. Nah, kemudian dimasuki yang masih ada U235-nya yang dari pinggir-pinggirnya ini. Nah, kemudian yang lebih banyak lagi maju. Nah, kemudian ini ditambah yang baru di pinggir. Nah, nanti di sini sudah beberapa waktu lagi sudah habis lagi. Nah, ini diambil lagi, kemudian ini maju lagi, terus begitu. Nah, ini namanya siklus bahan bakar. Jelas? Untuk cara mengetahui kalau U235-nya itu habis itu bagaimana, Pak? Ya, dia kan sudah, ini kan ada monitor, ada apa? Sebelum ini kan dihitung ya. Ini ada isinya berapa. Kemudian kan ini kan sudah, ini nanti kira-kira akan
namanya ada namanya burn up ya, pembakaran. Nah, ini kan ada dihitung, ini dihitung. Ini sudah menghasilkan daya berapa kilo, berapa megawatt. Nah, kemudian isinya ini berapa itu toh. Nah, ini kan 1 gram uranium ini bisa menghasilkan 2 atau 1 megawatt D ya, 2. Nah, ini jadi ini kan nanti kan ini sudah terbakar berapa hari ini, isinya berapa. Nah, ini sudah dihitung ini. Jadi orang merancang reaktor itu sudah merancang kapan dia harus mengambil ini, kapan dia harus mengisi lagi, ini sudah di situ sudah ada ya. Jadi namanya ini penghitungan burn up ya, fraksi bakar ya, sudah terbakar semua ya, ini harus diambil. Nah, itu dihitung, ada hitungannya itu ya. Nah, memang agak asik ini kalau sudah ngitung-ngitung ini ya, jadi nanti ada ini dihitung nanti kapan dia harus habis, ini sudah ini sudah ada program komputernya ya, jadi itu. Baik, terima kasih, Pak. Ya, jadi gitu ya. Ya. Gimana? Nah, prosedurnya nanti kan, ini ya, kita kembali ke situ, ke gambar tadi. Nah, ini bagian bawah, ini ada di sini ada ini reaktor ya, ini reaktor, kemudian bagian atas ini tutup reaktornya ya. Ini tutupnya ya. Jadi ini ada baut-baut, ini adalah untuk menutup itu ya. Wah, ini dilepas ini ya. Wah, ini dilepas ini. Nah, nanti kan kalau di reaktor kan di reaktor daya kan pakai kren ya. Kren ini dilepas. Nah, jadi di sini kemudian ini diambil ini yang dari sini diambil, dikeluarkan. Nah, di sini di sekitarnya ini ada tempat-tempat yang untuk menyimpan bahan bakar ya. Jadi nanti kelongsong tadi ya. Nah, ini ya. Ini kan nanti akan diambil dari teras. Nah, ini sebelum diambil, ini nanti masuk transfer kas dulu ya. Jadi ini masuk ke dalam transfer kas namanya ya. Transfer kas itu semacam wadah dari PB ya, dari timbal itu ya, dimasukkan. Nah, ini dimasukkan. Nah, kemudian nanti ini diangkat ya. Nah, ini ada ini kan memperlihatkan bagaimana dia diangkat ini ya. Nah, ini diangkat keluar dari teras ya, dari teras yang dari tadi. Dari tadi. Ada di sini. Tadi itu yang tadi itu ada di sini ya. Nah, ini nanti diangkat. Nah, ngangkatnya sudah pakai mesin semua ya, karena ini sudah modern sudah. Nah, kalau di reaktor riset, reaktor 3 kan operator yang memasangkan itu alat untuk unloading, kemudian menarik bahan bakar dan sebagainya kan. Nah, itu ya. Nah, kalau di sana ini sudah pakai mesin semua, jadi nanti tinggal mesinnya ini masuk ke sini, terus kemudian angkat ini bahan bakar dari sini naik ke atas, kemudian dipindah ke tempat penyimpan bahan bakar ya. Nah, di sekitar ini ada tempat penyimpan bahan bakar, nah, ini disimpan itu. Nah, kemudian kalau yang baru ini kan, yang baru tidak berbahaya, tidak usah masuk transfer kas, ya. Karena yang bahan bakar itu kalau masih baru ini belum ada radiasinya. Ada radiasinya cuma alfa. Alfa ini dibungkus kertas saja sudah tidak apa-apa, ini tidak bahaya ya. Asal ini begitu ya. Dan jangkauan alfa ini pendek, kecuali kalau gamma ini besar ya. Jadi ini diambil dari teras ini. Gitu, jelas? Bisa ya? Ada lagi? Sudah jelas?
Kira-kira sudah jelas ya. Jadi diambil seperti itu ya. Itu PWR. Nah, ini bahan bakar lain lagi ini ya. Ini bahan bakar dari BWR ini ya, boiling water reactor ini berbeda ya. Nah, hampir sama dengan itu, cuma di sini nah ini cuma 9 kali 9 ya. Kalau tadi 17 kali 17 ya. Di sini cuma 9 kali 9. Nah, ini bahan bakar. Ini juga panjang itu ya. Kemudian isinya ya, isinya setiap itu ya. Isinya setiap batang. Nah, ini seperti ini. Ini namanya pelet. Nah, jadi di reaktor triga itu seperti ini peletnya itu ya. Kalau di reaktor triga itu peletnya ini diameternya lebih gede, lebih besar, lebih 3 cm, 3,8 itu ya. Nah, ini UO2 ya. Ini tidak ada tengahnya kosong, tengahnya padat saja. Ini UO2 ya. Nah, ini terdiri dari banyak ini ya. Jadi di dalam kelongsong bahan bakar itu terdiri dari ini ya. Namanya pelet-pelet ya. Di sini padat. Nah, kalau di reaktor triga, nah di sini tengah-tengahnya ini ada kawat zirconium. Nah, kalau di sini tidak ada ya. Jadi ini padat. Ya. Nah, kemudian diisikan di sini. Nah, ini ada spacernya juga ya, spacernya. Nah, kemudian ini ada bagian atasnya, ini top guide, ini untuk mengambil bahan bakarnya ya. Tadi terasnya seperti ini. Nah, ini ada fuel rod, nah, jadi ada bahan bakar batang kendali seperti ini ya, masuk ke sini. Ini adalah BWR, boiling water reactor ya. Nah, ini reaktornya seperti ini masuk ke sini. Nah, kemudian di sini ini kalau di BWR di sini ada pengering atau pengering uap ya. Jadi uapnya dikeringkan sebelum dia masuk ke turbin. Nah, jadi ini terasnya di sini, nah, batang kendalinya dari bawah sini. Ini adalah. Nah, kemudian tadi disusun seperti ini ya. Ini 9 kali 9. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini mas 8 kali 8 ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian batang kendalinya ini seperti sini ya. Nah, kemudian disusun seperti ini. Terasnya hampir sama ya, hampir sama dengan BWR ini, susunnya seperti ini. Di sini juga seperti sama ya. Jadi ini semua ada kontrol bednya di sini ya. Pisau blade ya, kontrol blade. Jadi ini batang kendalinya seperti ini. Beda dengan di PWR. PWR batang kendalinya ada menjadi satu dengan bahan bakar ya. Nah, kemudian ini yang hitam ini ada tempat air gitu ya. Kemudian ini ada 3 elemen yang ya. Nah, jadi ini nanti disusun seperti ini juga sama ya. Yang pengkayaannya tinggi nanti ada di tengah, yang pengayaannya rendah di tengah, kemudian yang lebih tinggi lagi ada di belakangnya, kemudian yang keluar ini yang pengkayaan tingginya ya. Nah, jadi nanti juga yang cepat habis ini U235-nya di tengah, kemudian diganti masuk seperti itu. Nah, ini kalau ini adalah yang bahan bakarnya cair gitu ya. Ini adalah
molten salt reaktor ya. Jadi ini adalah bahan bakarnya cair gitu ya. Kemarin sudah dilihat gitu ya. Nah, kemudian ini yang reaktor grafit ini ya. Nah, reaktor dengan pendingin gas ya. Reaktor dengan pendingin gas ini bahan bakarnya seperti ini ya. Jadi ini bahan bakar, kemudian gasnya nanti ada di tengah di sela-sela ini ya. Nah, jadi ini nantinya atau gasnya di tengah ini ya. Jadi pendinginnya lewat ini. Nah, ini disusun seperti ini ya. Nah, ini seperti ini bahan bakarnya ini ya. Satu bendel itu seperti ini. Ini bahan bakar untuk reaktor gas cool reaktor ya, reaktor berpendingin gas. Ini hanya untuk mengenal aja supaya kamu tahu macam-macam reaktor itu. Oh, ternyata berbagai macam bentuk itu ya. Nah, ini biasanya segi 6 ya. Nah, reaktornya berbentuk segi 6 heksagonal. Nah, ini diatur ini. Biasanya bahan bakarnya sama dengan PLTN ya, UO2. Nah, jadi yang ini adalah tempatnya pendingin, tempatnya saluran gas ya. Nah, ini terus lubang-lubang bahan bakarnya di sini ya, masuk ini. Ya, itu kira-kira tentang komponen-komponen reaktor ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, izin tanya, Pak. Ya. Pak, saya mau tanya itu yang selongsong bahan bakar antara reaktor riset dan reaktor daya itu ada perbedaan nggak ya Pak di dalam selongsongnya gitu Pak? Misalnya apa bagian pelapis lebih tipis atau sebenarnya sama saja Pak? Selongsongnya hampir sama ya. Jadi kalau dulu yang reaktor riset itu selongsongnya itu pakai aluminium. Tapi itu sudah diambil ya, sudah yang lama itu ya reaktor Kartini ini kan dulu dari reaktor atom Bandung. Nah, kemudian tahun berapa ya? Tahun 87 atau tahun 95. Tahun 95 itu diganti dengan semuanya pakai stainless steel ya. Jadi selongsongnya sama. Jadi yang kalau reaktor riset pakai SS ya, selongsongnya SS. Kemudian yang BWR ini selongsongnya pakai SS juga ya. Kemudian kalau yang PWR ini pakai zircaloy ya. Jadi bukan pakai zirconium ya, zircaloy ya. Jadi pakai bahan zirconium ya, bahan zirkon ya. Jadi beda. Jadi ada yang pakai SS, ada yang pakai zircaloy namanya ya. Itu. Baik Pak. Berarti sebenarnya hampir sama ya Pak antara yang reaktor riset dan yang reaktor daya gitu Pak. Selongsongnya. Ya Pak. Selongsong ya tadi yang selongsongnya itu yang reaktor riset itu sekarang pakai SS ya, stainless steel. Kemudian kalau yang PWR ini pakai zircaloy. Kemudian yang BWR ini juga pakai SS ya. Jadi hampir ada yang sama, ada yang berbeda. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya.
Ada pertanyaan lain? Ini sampai sini ya, jadi itu yang tentang komponen reaktor ya, maka akan ini tambah sedikit ya, jadi nanti ini tentang pengoperasian reaktor ya. Jadi ini adalah untuk aja ini sekilas ya, pengoperasian reaktor ya. Ya, jadi di dalam ini ada interaksi neutron dan materi ya. Jadi reaktor itu nanti ada neutron, ada nanti kita sumber neutron itu apa ya? Sumber neutron itu adalah dibuat ya. Nanti akan diterangkan yang mengenai teori-teori sumber neutron dan sebagainya itu nanti akan setelah mungkin setelah UAS itu, setelah UTS ya, nanti pelajaran. Neutron ini partikel tidak bermuatan mempunyai massa sekian amu ya. Interaksi neutron dengan materi ini tergantung energinya. Jadi energi neutron yang semakin tinggi maka daya tembusnya, daya interaksinya akan semakin tinggi ya. Kemudian interaksi neutron dengan materi ini juga ada tergantung tampang lintang materi itu ya. Nah, jadi materi itu punya atom ini punya tampang lintang ya. Materi terdiri dari kumpulan atom. Atom dalam materi bergetar ya, bergetar pada posisinya. Luasan getar itu disebut tampang lintang. Jadi atom itu sebetulnya tidak diam, jadi dia dalam bergetar pada tempatnya itu ya, berubah-ubah gitu ya. Nah, tampang lintang individu atom ini disebut tampang lintang mikroskopis ya. Kemudian tampang lintang kumpulan atom atau materi molekul ini disebut tampang lintang makroskopis. Nah, sigma besar. Nah, ini lambangnya sigma besar, ini sigma kecil. Nah, sigma besar ini adalah rapat atom kali sigma kecil ya. N kali sigma kecil. Nah, ini N rapat atom. Nah, atom ini sigma ini satuannya barn ya. Barn ini 10 pangkat minus 24, 10 pangkat ini 10 pangkat minus 24 cm persegi ya. Tampang lintang juga mempunyai arti kebolehjadian interaksi antara neutron dengan materi. Nah, interaksi antara neutron dengan materi ini dapat berupa reaksi tangkapan radiatif, bisa dihamburkan, elastis dan tidak elastis. Kemudian ada reaksi fisi atau pembelahan. Nah, dalam pengoperasian reaktor ini maka ada reaktor ini pembelahan itu ya. Ada tampang lintang, tangkapan radiatif sigma A, tampang lintang hamburan sigma F, sigma S, tampang lintang fisi sigma F itu ya. Interaksi neutron dengan materi terjadi antara neutron dengan inti atom, bukan dengan elektron ya. Elektron atom berbeda dengan sinar gamma ya. Jadi yang reaksinya ini langsung ke dalam ya, nanti bisa digambarkan. Interaksi sinar gamma dengan sinar gamma terjadi interaksi di elektron kulit atom itu ya. Nah, ini ya. Nah, neutron ini seperti ini ya. Ini atom. Kemudian kalau ini ada U238, U235 itu ya. Nah, ini ada neutron nembus ini, kemudian ini menjadi ya, ini menyerap neutron ya. Kemudian ini menjadi tidak stabil. Nah, kemudian ini akan membelah ya. Membelah menjadi fission fragment. Nah, ini
menjadi ini adalah isotop hasil belah ya. Ini ada menjadi 2 ya. Nah, kemudian akan lahir neutron. Nah, pancarkan neutron lagi 2 atau 3 ya. Begitu. Nah, inilah yang neutron cepat itu ini ya. Nah, kemudian ini neutron ini akan menumbuk atom-atom moderator, kemudian dia akan menjadi thermal lagi, kemudian akan menumbuk lagi dan begitu berulang terus-menerus sehingga akan terjadi reaksi namanya reaksi berantai. Ya, reaksi fisi, reaksi pembelahan berantai ya. Jadi terus-menerus. Nah, itu reaksi berantainya itu yang dikendalikan supaya tidak terus-menerus terjadi reaksi pembelahan sehingga tidak terbentuk itu ya. Nah, itulah bedanya reaktor sehingga ketika ini sudah populasi neutronnya sudah banyak maka dikendalikan dengan mengatur posisi batang kendali di dalam teras gitu ya. Nah, itu kira-kira ya. Nah, jadi bagaimana mengatur operasi itu dulu sudah disampaikan bahwa mengubahnya adalah mengendalikan populasi neutron ya. Jadi populasi terjadinya populasi neutron di dalam reaktor seperti itu ya. Ini ada atom menumbuk, kemudian ini menjadi atom majmuk namanya, kemudian ini pecah menjadi 2 ya. Selalu menjadi 2 ya. Menjadi 2 bagian ini ya. Nanti teorinya di belakang. Nah, ini akan kemudian lahir neutron, 2-3 neutron, kemudian ditambah juga energi, ya, ada sinar gamma dan sebagainya. Nah, ini nanti neutron-neutron ini yang akan neutron cepat ini ya, lahir neutron cepat, kemudian mengalami moderasi, perlambatan, kemudian menjadi thermal, menumbuk atom uranium 235 lagi, kemudian pecah lagi dan seterusnya. Nah, ini terus ini namanya reaksi inti mandi reaksi berantai reaksi pembelahan inti berantai yang membelah intinya. Jadi beda dengan gamma ya. Dari gamma itu nanti akan dilihat di jadi ini reaksi neutron itu ya. Neutron ini bisa menembus. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini ya. Nah, jadi ada neutron cepat, ada juga neutron lambat, neutron thermal itu ya. Nah, ini neutron cepat, numbuk hidrogen. Ya. Ini langsung bisa lemah itu ya. Nah, numbuk neutron thermal ini bisa terhambur kalau neutron thermal ya. Kalau neutron cepat ini numbuk hidrogen ini terus jadi neutron thermal itu ya. Nah. Ini seperti ini mekanismenya. Sehingga di reaktor Triga ini ada hidrogen adalah untuk men-slow down kan ya, untuk memperlambat neutron-neutron cepat menjadi neutron thermal. Nah, ini reaksi ya, biasanya ini gambaran ya, kalau boron ya, boron dengan neutron menjadi B11 ya. Nah, kemudian dia akan meluruhkan gamma, kemudian menjadi litium. Nah, ini ya, menjadi ini. Boron menjadi litium, menjadi hidrogen ya. Ini helium ya, helium 4. Litium, nah ini kena neutron menjadi litium menjadi hidrogen. Helium 4. Ini adalah reaksi-reaksi neutron itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini saya sampai. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah cukup jelas, Pak.
Sudah cukup jelas ya. Nah, jadi nanti bahan-bahan nanti saya kirim lewat Pak Ngurah ya. Nggih, Pak. Ya, seperti kemarin nanti ini saya kirimkan. Nah, kemudian nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa tersampaikan lewat sini, bisa nanti lewat WA sudah saya beri nomornya, lewat WA juga tidak masalah. Nanti saya jelaskan, kalau nanti panjang juga nanti saya berikan lewat email juga bisa ya. Jadi kira-kira sampai di sini dulu ya. Nanti kita besok mungkin sudah akan mulai ke materi. Kemarin yang praktikumnya sudah mulai dari mana ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah praktikum atau baru penjelasan? Sudah praktikum. Sudah praktikum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Praktikum apa? Operasi reaktor. Operasi reaktor, Pak. Operasi reaktor. Cuma menyaksikan ya, nanti mungkin diikuti checklist sembarang gitu ya. Iya, Pak. Ya, jadi nanti mungkin besok sekilas saya juga sampaikan tentang prosedur operasinya. Jadi nanti saya kirimkan filenya, nanti mungkin besok sudah mulai operasi reaktor, kemudian kalau besok praktikumnya. Belum ada acara praktikumnya. Untuk besok praktikumnya kalibrasi daya, Pak. Oh, kalibrasi daya. Ya mungkin ya kalibrasi daya nanti kita juga nanti akan. Soalnya kalau dulu itu praktikumnya itu belakangan ya, jadi tidak seperti sekarang, jadi sehingga bisa mengikuti dulu ya. Dan nanti mungkin saya menyesuaikan aja nanti kalau ini sudah pendahuluan, sudah tahu nanti mungkin kita sesuai dengan jadwal sana ya. Jadi supaya kamu nanti mengikutinya juga sudah punya gambaran. Tapi kemarin dengan itu buku yang petunjuk praktikum kan kamu sudah bisa pelajari dulu ya. Jadi nanti besok kalau sudah mungkin kita bahas juga bagaimana kalibrasi daya itu ya. Ya, Pak. Pak mau tanya, Pak. Ya. Untuk absen di portal belum dibuka, Pak. Tadi saya sudah buka portal itu. Tapi di kita belum muncul untuk absensinya. Belum muncul. Iya. Ya coba nanti saya juga masih kesulitan ini ya, kalau dulu itu tidak seperti ini karena dulu mahasiswa punya sendiri terus